saudara, kita kembali lagi ketemu di Ngopi bareng GKIMY, ngobrol untuk pertumbuhan iman bareng GKI Maulana Yusuf. Kita dianugerahi begitu banyak kemampuan dan karunia, dan kita mengembangkan talenta serta karunia tersebut melalui pekerjaan yang kita lakukan, pekerjaan yang kita kerjakan sehari-hari. Nah, dalam kehidupan berumah tangga, Bapak Ibu dan Saudara, seringkali konsep-konsep ideal tentang kehidupan berumah tangga berkaitan dengan pekerjaan adalah ketika pihak laki-laki atau suami yang memegang peranan lebih utama. Nah, dalam ngopi bareng hari ini kita akan mendengarkan sharing dari satu keluarga kecil yang mereka akan berbagi tentang kehidupan rumah tangga berkaitan dengan pekerjaan masing-masing dari pasangannya yang mungkin secara umum tidak terlalu familiar atau tidak seperti masyarakat pada umumnya. Nah, seperti apa ngobrol-ngobrolnya dengan keluarga kecil ini? Mari kita ikuti bersama-sama dalam Ngopi bareng GKIMY. Ngobrol untuk pertumbuhan iman bareng GKI Maulana Yusuf. Nah, ini dia Bapak Ibu dan Saudara, keluarga muda yang akan berbagi lagi dengan kita, ngobrol bareng di ngopi hari ini, ngobrol untuk pertumbuhan iman. Nah, apa yang akan mereka bagikan? Mari kita dengarkan dan ikuti bersama-sama. Hai kakak-kakak. Hai kak. Nih udah lama banget kita gak ketemu ya. Biasanya ketemu tuh di persiapan sama sekolah minggu. Sehat-sehat ya? Sehat. Puji Tuhan. Boleh memperkenalkan diri dong kak? Namanya siapa? Anggota keluarganya siapa aja? Udah berapa lama menikah? 6 tahun. Silahkan. Nama Ade, istri itu Desta. Sebelah saya Ibu Pendeta. Kalau anak baru satu, puji Tuhan, Libi. Libi ya. Panggilan Libi. Umur 5 tahun. 5 tahun. Iya. Tadi Kak Ade sama Kak Desta bilang sudah menikah, mengarungi, udah kayak pasir aja ya, rumah tangga 6 tahun. Ya, selama 6 tahun ini pasti ada suka duka ya, ada up and down. Nah, ini kita ngomongin soal biasalah urusan perut yang kaitannya dengan pekerjaan. Ini kan pekerjaan kakak-kakak nih beda ya, dari segi waktu beda, jenis pekerjaannya juga beda. Boleh dong cerita pekerjaannya dulu deh masing-masing. Ade sebagai apa, Kak Desta sebagai apa? Saya kerjanya kontraktor, jadi ngedesain terus gambar, jadi waktunya juga nggak tentu. Jadi kadang ada pekerjaan, kadang enggak gitu. Silakan Desta. Ya, kalau saya sebagai tenaga pengajar di salah satu universitas. Jadi ya harus sesuai jadwal ya kak ya. Kehadiran harus sesuai jadwal yang ada seperti itu. Udah berapa lama menekuni pekerjaannya masing-masing? Saya dari 2006. 2006 sebetulnya. Iya, 2004 dengan rekan juga, salah satu yang membantu saya banyak dari gereja juga. Jadi mulai dari situ saya bekerja sendiri. Bikin sendiri gitu ya, bikin sendiri. Kayak corporate sendiri. Kalau Kak Desta? Saya mulai jadi dosen itu 2000 berapa ya kak ya? 2014 di Bandung. Sebelumnya di Jakarta. Sebelumnya di Jakarta berarti dari 2015. Dari 2015 dosen. Sebelumnya ngajar di sekolah gitu. Nah, ini kan menarik ya Bapak Ibu, satu dosen yang artinya pendidikannya juga nggak main-main ya Bapak Ibu, dosen itu, dan satu lagi tukang insinyur ya kalau zamannya, tukang bangunan gitu. Nih ngobrolin soal pendidikan dan juga pekerjaan ya kaitannya begitu. Masyarakat kita tuh kan sangat patriarkal ya, menganggap bahwa kalau laki-laki itu harus lebih dari
perempuan, suami harus lebih dari istrinya dari berbagai sudut mungkin ya, dari terutama kalau bahasan kita hari ini adalah terutama soal penghasilan dan pekerjaan. Nah, boleh dong sharing selama ini dalam kehidupan kakak ya, Kak Ade dan Kak Desta, menanggapi pandangan-pandangan masyarakat tentang yang tadi bahwa suami harus lebih dari istri gitu ya, termasuk juga pandangan-pandangan tentang istri yang bekerja di luar rumah juga, itu seperti apa sih pandangannya? Kalau sah-sah aja ya kalau orang ada yang pingin istrinya harus di rumah, terus suami harus bekerja, terus penghasilannya juga kan ada yang bilang suami harus lebih besar, istrinya mungkin yang kalau dari itu mungkin lebih kecil. Tapi kalau kami bersyukur bisa ya ngalamin lalui semua itu, berjalan. Kadang saya juga hampir karena pandemi ini saya benar-benar nggak ada pekerjaan. Baru-baru sekarang ya ada itu kan kosong itu selama 10 bulan saya hitung. Jadi ya 10 bulan. Jadi akhir tahun kemarin sampai sekarang baru ada pekerjaan. Itu juga ya bersyukur istri juga ada penghasilan yang istrinya mengcover ya, setelah itu saling mengisi melengkapi itu sih. Jadi buat kami sih tidak masalah sih, bersyukur gitu. Yang penting dapur ngebul ya. Wah, menarik juga ya, 10 bulan nggak ada pekerjaan gitu kan, apalagi Kak Ade sebagai laki-laki, sebagai suami, kepala keluarga gitu. Sempat ngalamin satu pergolakan ya, batin. Sempat udah nggak ada kerjaan terus kan aktivitasnya menurun tuh. Jadi sempat langsung drop sakit gitu. Malah sakit ya. Sakit berapa? Fisik, psikis. Yang biasanya ritmenya pagi pergi itu ya. Jadi ya bersyukur sekarang udah bisa menyesuaikan dengan keadaan gitu sih. Untung istri dosennya psikologi ya, Baru. Kakak Desta sendiri. Untung tidak membebani lagi gitu kan. Membebani psikisnya gitu nanti. Ya kalau dari saya pribadi memang ketika kami berpacaran 8 tahun Kak sebetulnya. Lama. Jadi sudah 8 tambah 6 berarti udah berapa tuh ya? 14 tahun bersama. Ya 14 tahun. Jadi 8 tahun itu maksudnya proses di mana kami saling mengenal, dan pada saat itu Kak Ade juga bilang kondisi kerjaan saya seperti ini. Pada saat jadi kami pacaran pada saat saya melanjut S1 S2 sampai studi lanjut sekarang ini. Jadi dan saya sangat bersyukur bisa memperoleh suami Kak Ade dengan segala kerendahan hatinya mengizinkan saya untuk tetap melanjutkan studi seperti itu. Sampai bisa saat ini gitu. Jadi banyak support dari saya kuliah. Kemudian kalau mengenai masalah pekerjaan yang berbeda, sebenarnya kalau dari kami bersama itu tidak menjadi kendala. Maksudnya bukan kendala, maksudnya nggak jadi masalah gitu, karena sudah kami bicarakan di awal sebelum menikah seperti itu. Jadi dengan Kak Ade yang kadang ada proyek, kadang nggak ada, tapi sekalinya proyek Kak, itu bisa berapa kali gaji saya gitu kan. Jadi ya bersyukurnya di situ. Jadi berapa kali gajinya saya itu ya itu yang kami save seperti itu untuk pada saat Kak Ade nggak ada lagi kosong. Ya ada juga yang setelah kami tabung seperti itu. Ngalamin kesulitan nggak berhadapan sama pandangan-pandangan masyarakat tentang tadi ya, karena ini kan sangat prinsip sekali ya, prinsip maksudnya kehidupan rumah tangga itu yang ideal, yang bukan cuma ideal ya, yang masyarakat pegang itu kan ya seperti tadi, suami yang begini, istri yang begini. Nah Kak Ade sama Kak Desta sendiri di awal-awal pacaran atau menikah begitu ngalamin ini nggak kesulitan atau kayak apa tuh namanya ya, pandangan-pandangan orang yang menyerang atau omongan-omongan gitu? Sejauh ini sih enggak sih kan? Belum sih Kak, mudah-mudahan enggak. Atau mungkin ada tapi kami nggak terlalu kayaknya ya, mungkin itu ya sih mungkin kan kayak orang ya benar nggak mau ngambil pusing gitu untuk hal-hal itu, karena
yang kami lakukan, misalnya ya Kak Ade dengan bakatnya di konstruksi, saya dengan bakatnya di mengajar, yang Tuhan percayakan ya itu yang kami kembangkan sih Kak, gitu, yang berusaha kami kembangkan. Oke, nah dalam 14 tahun bersama ini tentu punya konsep-konsep kehidupan berumah tangga dong ya, yang terus dihidupi sampai sekarang. Boleh sharing nggak konsep seperti apa sih yang kalian hidupi dalam kehidupan berumah tangga sampai sekarang ini? Pertanyaannya berat ya. Konsepnya Komunikasi ya, iya, yang komunikasi penting sebenarnya. sih, Kak. Iya. Jadi maksudnya ini kita balik lagi ke pekerjaan. Misalnya kalau saya capek gitu kan, Kak Ade juga capek, terus pulang ke rumah udah sama-sama capek, ya kadang ada waktunya kita juga komunikasinya harus saling Ya, saling, diimbangin lah ya dengan kondisi gitu. jadi misalnya biasanya kan pulang kita cerita tadi gimana di proyeknya, bagaimana menghadapi kerjaan, menghadapi mahasiswa dan sebagainya. Apalagi kalau pas lagi momen lagi nggak bagus-bagusnya ininya, moodnya. Nah itu jadi saling inilah ya, mengerti di situ dalam hal komunikasinya. Ya memang nggak mudah sih ya, itu aja sih. Tapi ya asal mau dengan komit dari pernikahan awal, ya itu jalanin bersama. Pernah nggak ngalamin satu titik di mana terus kemudian akhirnya gitu ya, kayak tuh kan karena kamu lebih sibuk, atau tuh kan karena kamunya nggak sibuk justru gitu, akhirnya memicu konflik karena pekerjaan? Pernah nggak ngalamin? Kalau kerjaan enggak ya? Enggak ya, belum pernah. Belum pernah ya. Lancar-lancar aja berarti ya. Ya kalaupun saya kerja ya apa waktunya kan kadang-kadang nggak sinkron, jadi harus saya menyesuaikan sih, karena kan saya freelance ya. Jadi mama harus ngantar sekolahin dulu Libby ya, sekolah antar, terus lihat jam Desta pulang selesai jam berapa, saya sesuaikan gitu sih ritmenya. Kalaupun saya bilang nggak bisa, minta maaf ya, ya mau nggak mau mungkin naik Grab atau apa gitu. Itu aja sih sebenarnya. Jadi sebenarnya penyesuaian juga sih Kak. Jadi dalam maksudnya pas pacaran penyesuaian, masuk rumah tangga juga penyesuaian dengan Punya anak pekerjaan, juga. punya Iya, anak juga. Penyesuaian. Jadi maksudnya kalau dibilang nih semuanya ya teman-teman, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, kalau dibilang punya suami atau pasangan yang freelance, menurut saya itu sangat bersyukur dengan itu. Jadi kadang orang bilang begini. Saya pribadi saya sangat bersyukur karena banyak sekali saya disupport oleh suami saya gitu, disupport dan saling memahami. Kayak tadi pada saat punya anak, kami mengantar anak ke sekolah, terus Kak Ade ngantar ke kerjaan saya, kemudian Kak Ade-nya baru bekerja. Terus kadang juga kalau dia ketemu sama ownernya sore gitu Kak, jadi habis saya pulang, jemput Libby, jemput saya, baru kami sama-sama tuh. Jadi bisa sama-sama. Jadi di mobil sebetulnya Ada yang nunggu, kadang-kadang nunggu lama gitu, pernah gitu. jadi di mobil tuh kadang ada bantal, ada apa sih, biar kami istirahat di situ juga. Bawa rumah juga ya. Karena keong. karena rumahnya kan jauh nih kan. Iya, kayak keong bawa rumah di mobil ya. Nah, ini juga menarik ya dalam hal tadi mendidik, membesarkan anak juga. Di satu sisi karena Kak Desta lebih teratur jam kerjanya ya, sedangkan Kak Ade boleh dibilang ya pokoknya on call lah gitu ya, harus siap sedia siaga gitu. Kan kadang-kadang juga ada momen-momen yang akhirnya nggak bisa ketemu, tapi lagi butuh support, lagi butuh dukungan, tapi terus nggak dapet, entah karena mungkin waktunya nggak pas, moodnya nggak baik. Nah, pernah nggak ngalamin itu? Lalu kalau pernah, gimana sih cara mengatasinya? Dan itu kan pasti dilihat juga ya sama Libby gitu ya, sama anak. Apa yang kemudian diajarkan pada anak gitu? Ngalamin titik jenuh konflik, gitu. titik jenuh. Konflik sih pernah ya. Ya istilahnya kalau habis berantem ya baikan kembali. Pernah sih kalau konflik kayak gitu, pernah konflik yang mama. Dan pasti ada. Iya pasti ada ya. Beda pendapat. Beda pendapat kayak gitu. Apa yang tadi udah disebutin, bahwa kerjaan lagi mumet kayak gitu ya, itu pernah juga gitu. Tapi ya
ke anak tetap kadang-kadang juga lebih jangan marah-marah itu pernah. Karena kan kalau kami bukan berantem ya, maksudnya beda pendapat, sering wajahnya tuh beda-beda kan. Nah dia udah liatin. Jadi, mama papa jangan marah. Enggak, kami nggak marah. Nggak marah, Libby ngobrol baru dan kami usahakan pada saat Libby tidur baru kami diskusi kalau ada hal yang tidak sesuai gitu. Pas wajahnya Libby. Jadi kalau kita menurut aku begini. Nah, Libby tuh udah lihat kan raut wajah mama papanya karena kami cukup ekspresif kak wajahnya. Oh iya betul. Guru sekolah minggu tuh nggak bisa bohong nih bapak ibu mukanya. Pas Libby lihat mama papa, oh ya oke, aman lah gitu. Baik-baik kok Libby. Tadi mama biasa kami cerita, tadi papa maksudnya begini, mama maksudnya begini. Baru Libby, oh ya mungkin paham, ya. Berusaha membuat anak supaya paham juga dengan situasi apa yang kita diskusikan gitu. Balik ke yang tadi ya pertanyaan, mengalami titik jenuh atau titik ketika persoalan di pekerjaan kebawa ke rumah lalu berharap di rumah bisa saling cerita sama pasangan tapi enggak ternyata sih, enggak sampai ya. Belum pernah sih ya. Cuman memang ketika yang jemput aja ya, paling jemput misalnya di mana kan harus standby nih tadi kak ya. Betul. Jadi pada saat itu misalnya dia harus ke proyek karena ownernya datang gitu, atau misalnya karena ada masalah apa. Dan padahal dia harus misalnya dia harus jemput anak. Ya mau nggak mau kita minta tolong ini dukungan sosial lainnya gitu. Support Oma lainnya, gitu. Oma gitu. Atau minta tolong kakak pernah. Ada. Minta tolong kakak kan ada. Karena udah nggak kepepet banget ya udah gimana. Iya. Jadi memang kami bersyukur banget ya banyak support system ya, banyak supporternya yang dukung gitu ya, bersedia membantu. Maksudnya hingga saat ini kami bisa sampai jalanin ini itu juga bukan karena kita berdua aja ya pasti sama karena ada Tuhan sama keluarga besar itu sangat mendukung sekali sama. Iya betul, karena kalau tidak ada dukungan mereka kan kita nggak bisa kemana-mana ya. Setuju. Punya ini nggak pesan-pesan gitu buat yang ngopi, yang ikut ngobrol sama kita tuh nggak cuman orang tua soalnya, anak-anak muda yang juga mungkin mempersiapkan rumah tangga tapi berpikir-pikir aku sama dia tuh beda strata pekerjaannya gitu, lalu merasa nggak pede dan lain sebagainya. Kakak-kakak yang punya pengalaman tadi ya 14 tahun menjalin relasi dengan segala hal, boleh dong berbagi untuk kita semua tipsnya, tipsnya apa gitu. Sebenarnya ya karena komunikasi sih ya itu. Jadi awalnya tadi udah disebutkan pekerjaan seperti apa ya, terus penghasilan gimana, ke depannya gimana, ya harus di open sebelum menikah gitu. Jangan sampai lihat enak-enaknya aja nanti buruknya enggak. Nah, itu biasa gitu sih kalau udah pacaran, enaknya aja dilihat gitu. Tapi ya kita bersyukur dengan itu, ya tetap komunikasi sebelum menikah gimana gitu. Nanti orang tua di mana kayak gitu-gitu juga harus diomongin sih. Itu tidak mudah tapi harus dijalankan bersama. Kalau dari saya lebih ke arah ini sih kak, ketika maksudnya gini, setiap orang itu kan diberikan Tuhan talenta gitu ya. Gimana kita mengembangkan, maksudnya Tuhan mempercayakan talenta itu dan bagaimana kita mengembangkannya talenta itu. Jadi talenta Kak Ade di bagian konstruksi, tadi saya sudah bilang talenta saya di bagian mengajar. Nah, bagaimana kita bisa mengembangkan talenta itu supaya optimal, supaya maksimal, pasangan itu dapat memahaminya juga gitu. Misalnya Kak Ade dengan kalau konstruksi berarti kan dia harus punya waktu di mana dia belajar untuk desain sendiri. Kalau zaman dulu kan make apa ya Kak ya, make yang market itu lah ya Kak ya, itu loh yang apa, alat gambar yang besar. Iya, mejanya gede banget itu ya. Nah, kalau sekarang kan harus dia ada software di mana Kak Ade harus mengembangkan lewat belajar dengan di komputer lagi. Jadi butuh waktu juga ketika dia habis pulang dari kerjaan, balik ke rumah, bermain bersama kami, anak dan istri, tapi ada waktu khusus buat dia untuk belajar itu. Nah,
itu yang maksudnya saya sebagai istri harus memahami juga. Nah begitu pula dengan Kak Ade mengembangkan talenta yang sudah Tuhan kasih lewat saya, itu belajar, maksudnya mengajar. Saya juga harus ada hal-hal yang harus saya asah gitu supaya bisa optimal. Nah itu yang Kak Ade support juga. Jadi buat yang baru mau menikah gitu, nah itu mungkin harus dibicarakan sebelumnya yang seperti tadi. Makanya kenapa kalau dibilang kenapa sih Kak Ade mengizinkan saya bisa sampai jenjang studi selanjutnya, yaitu saya bilang karena kami berusaha memahami maksud Tuhan di dalam hidup kami dan bagaimana kami bisa share juga ke orang lain. Seperti itu Kak. Iya. Itulah. Makasih banget ya Kak Ade dan Kak Desta, benar-benar sharing yang menguatkan ya Bapak Ibu, karena kan ya itu tadi pandangan masyarakat tentang keluarga itu sangat ideal begitu ya, tapi ketika dijalani ada juga kan keluarga-keluarga yang seperti Kak Ade dan Kak Desta. Nah semoga apa yang disaringkan oleh mereka benar-benar mencerahkan ya Bapak Ibu buat kita, sehingga ketika kita melihat realita di depan kita tahu bahwa oh memang inilah cara Tuhan memberikan kesempatan untuk mengembangkan tadi ya Kak Desta bilang talenta, kemampuan dan lain sebagainya. Thank you banget Kak Ade dan Kak Desta untuk sharingnya. Waktunya. Iya, sukses buat pekerjaannya. Semoga lancar ya proyek selanjutnya. Kalau butuh proyek-proyek inilah ya Bapak Ibu. Saya juga selamat melanjutkan ini ya, mencerdaskan kehidupan bangsanya. Amin. Amin kan. Masih ngajarnya dari rumah terus dong ya. Jadi punya banyak waktu untuk keluarga. Betul. Nggak habis waktu di jalan ya. Iya, benar. Jadi ada positifnya juga. Sukses untuk pekerjaannya kalian berdua. Salam untuk Libi. Semoga Libi jadi anak yang bertumbuh dengan baik, takut akan Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, sekian ngobrol-ngobrol kita hari ini. Sekian sapaan ngopi dari saya hari ini. Semoga apa yang disampaikan berguna bagi kita semua. Selamat melanjutkan aktivitas kembali di hari ini. Tuhan Yesus memberkati.